Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Zaniata Sihaan dengan NPM 22120011277. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat. Makalah yang telah saya buat dengan judul Penerapan Indirect Evidence dalam Penegakan Hukum Kartel, Kajian Tata Cara Penanganan Perkara dan Upaya Hukum di KPPU. Latar belakang, Komisi Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga independen dan peradilan yang memiliki kewenangan menegakkan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur dua kategori utama pelanggaran, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, termasuk kartel sebagai salah satu bentuk pelanggaran paling serius karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan merusak mekanisme pasar. Kartel pada umumnya dilakukan secara tertutup sehingga bukti langsung atau direct evidence sangat sulit ditemukan. Oleh sebab itu, penggunaan bukti tidak langsung menjadi penting untuk mendeteksi adanya koordinasi tersembunyi antar pelaku usaha. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas menjelaskan standar pembuktian untuk indirect evidence sehingga menimbulkan perdebatan dan tantangan bagi KPPU dalam merumuskan metodologi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam proses pemeriksaan, KPPU harus memastikan bahwa tata cara penanganan perkara dijalankan sesuai prinsip hukum acara yang baik, termasuk penilaian alat bukti, perlindungan hak pelaku usaha, dan kepastian hukum. Penggunaan indirect evidence membutuhkan analisis ekonomi yang kuat serta argumentasi hukum yang jelas agar putusan tidak terkesan spekulatif. Hal ini juga berdampak pada mekanisme upaya hukum karena terlapor dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Perbedaan persepsi hakim terhadap validitas indirect evidence sering menjadi persoalan dalam proses peradilan. Dengan demikian, kajian mengenai penerapan indirect evidence dalam penanganan perkara kartel sangat penting. Selain menilai dasar teoritis dan praktik pembuktiannya, penelitian ini juga mengkaji tata cara penyelesaian perkara di KPPU, serta bagaimana mekanisme upaya hukum memastikan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam putusan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pembuktian yang lebih efektif dan penguatan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tata cara penanganan kartel di KPPU, khususnya terkait penggunaan indirect evidence dalam membuktikan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, bagaimana bentuk dan efektivitas upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap putusan KPPU yang didasarkan pada penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel. Masuk ke pembahasan, yang pertama, yaitu tata cara penanganan perkara kartel di KPPU, khususnya terkait penggunaan indirect evidence dalam membuktikan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatan produksi atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan. Dalam doktrin hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau unregulated dat. Praktik persaingan tidak sehat merugikan perekonomian karena menciptakan kondisi pasar monopolistik yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Bukti tidak langsung atau indirect evidence merupakan alat bukti yang tidak menggambarkan secara langsung terjadinya suatu peristiwa hukum. Namun dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai adanya perilaku tertentu. Munir Fuadi menegaskan bahwa bukti tidak langsung harus relevan dan lebih memungkinkan menunjukkan terjadinya suatu fakta dibandingkan tidak terjadinya. Dalam perkara kartel, indirect evidence terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang saling melengkapi. Tanpa dukungan bukti komunikasi, bukti ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Penanganan perkara kartel di KPPU mengikuti mekanisme Undang-Undang 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Dimulai dari penelitian laporan atau inisiatif penyelidikan hingga pemeriksaan pada tahap penyelidikan, KPPU mencari pola perilaku anti persaingan, serta keseragaman harga, pembagian wilayah, atau pengendalian pasokan. Karena sifat kartel yang tertutup, KPPU sering menggunakan indirect evidence untuk mengisi kekosongan bukti langsung. Dalam hukum persaingan usaha, alat bukti kartel dibagi menjadi bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung meliputi perjanjian tertulis, rekaman komunikasi, atau pernyataan pelaku usaha yang secara eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan. Sementara itu, bukti tidak langsung mencakup bukti komunikasi yang tidak menjelaskan substansi pembicaraan serta bukti ekonomis seperti pola harga paralel, hambatan masuk tinggi, atau struktur pasar oligopolistik. Di persidangan KPPU, indirect evidence dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip pembuktian yang objektif dan rasional. KPPU menggunakan analisis plus faktor untuk menunjukkan bahwa pola perilaku pelaku usaha tidak secara
tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil koordinasi. Jika rangkaian fakta tidak langsung tersebut konsisten, KPPU dapat meyakini adanya kartel meskipun tidak ditemukan bukti langsung. Majelis Komisi kemudian menilai apakah indirect evidence tersebut memenuhi standar pembuktian berupa keyakinan berdasarkan bukti yang cukup. Jika terpenuhi, KPPU dapat menjatuhkan putusan pelanggaran dan sanksi administrasi. Dengan demikian, penggunaan bukti tidak langsung menjadi instrumen paling penting dalam mengungkapkan praktik kartel yang sulit dibuktikan secara langsung. Lalu nomor 2 yaitu bentuk dan efektivitas upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap putusan KPPU yang didasarkan pada penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel. Upaya hukum terhadap putusan KPPU merupakan mekanisme penting untuk menjamin perlindungan hak pelaku usaha dan memastikan proses penegakan hukum persaingan sesuai asas due process of law. Dalam perkara kartel, penggunaan indirect evidence sering diperdebatkan karena sifatnya yang inferensial dan membutuhkan analisis ekonomi yang kompleks. Upaya hukum memberi ruang bagi para pihak untuk menguji kembali validitas bukti, metode analisis, dan penerapan hukum oleh KPPU. Keberatan atas putusan KPPU hanya dapat diajukan oleh terlapor ke pengadilan niaga dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2021. Pemeriksaan dilakukan tanpa mediasi dan hanya berdasarkan dokumen KPPU, kecuali dalam kondisi khusus yang memungkinkan pemanggilan saksi atau ahli. Putusan dapat menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan KPPU dan masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa keberatan merupakan full review yang mencakup aspek prosedural, substantif, serta penilaian kembali bukti dan analisis ekonomi. Hal ini memungkinkan pengadilan menilai apakah indirect evidence telah digunakan sesuai standar pembuktian dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam menilai terpenuhinya unsur kartel seperti paralelisme harga, hambatan masuk, struktur pasar oligopolistik, serta plus faktor. Dalam tahap keberatan, hakim juga memeriksa aspek prosedural seperti keabsahan pemanggilan, penyampaian bukti, dan pemenuhan hak pembelaan. Ketidaktepatan prosedur dapat menyebabkan putusan KPPU dibatalkan atau diubah. Jika salah satu pihak tidak puas, kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam 14 hari. Putusan kasasi bersifat final dan tidak dapat dimohonkan PK atau peninjauan kembali. Bila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan, KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi. Efektivitas upaya hukum keberatan dan asasi sangat bergantung pada kemampuan hakim memahami analisis ekonomi yang menjadi dasar indirect evidence, termasuk penilaian struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta dampak terhadap konsumen. Minimnya kompetensi teknis di bidang ekonomi persaingan dapat menurunkan kualitas putusan. Selain itu, lamanya proses keberatan dan kasasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum persaingan. Meskipun masih menghadapi tantangan, keberatan dan kasasi tetap menjadi instrumen pengawasan penting terhadap penggunaan indirect evidence oleh KPPU. Upaya hukum ini memungkinkan pengujian menyeluruh akurasi analisis dan prosedur yang dilakukan KPPU serta berperan sebagai mekanisme check dan balance untuk memastikan fairness, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penegakan hukum terhadap kartel di Indonesia sangat kompleks karena sifatnya yang tertutup dan minim bukti langsung. Dalam kondisi ini, penggunaan indirect evidence menjadi alat penting bagi KPPU untuk membuktikan adanya koordinasi tersembunyi melalui kombinasi bukti komunikasi dan analisis ekonomi. Mekanisme ini memungkinkan KPPU menyusun konstruksi logis mengenai kesepakatan yang tidak dapat dibuktikan secara eksplisit. Tata cara penanganan perkara KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya. Mengakui penggunaan indirect evidence selama memenuhi standar objektivitas, relevansi, dan dapat diuji secara ekonomis. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional tetapi memerlukan kehati-hatian, konsisten metodologi, dan penerapan due process of law untuk menjamin adanya bagi pelaku usaha. Upaya hukum keberatan pengadilan niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung berperan sebagai mekanisme kontrol atas putusan KPPU. Melalui tahap ini, terlapor dapat menguji kembali kecukupan bukti, ketepatan analisis ekonomi, dan kesesuaian prosedur, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan hakim memahami isu ekonomi hukum serta durasi proses yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, penerapan indirect evidence perlu ditopang oleh standar pembuktian yang jelas, peningkatan kualitas analisis ekonomi, kompetensi hakim, serta penyempurnaan mekanisme pemeriksaan di KPPU. Penguatan aspek-aspek tersebut akan meningkatkan kepastian hukum dan mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan efisien.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.